Kelas saya akan menjelaskan jawaban nomor 2, yaitu hubungan metode vaksinasi dan pemurnian dalam mengisolasi senyawa target. Nah, di sini saya mengambil 3 jurnal, yang di mana ini jurnal pertama, ini jurnal kedua, dan ini jurnal ketiga. Nah, saya mengambil sumbernya dengan menjawab dari jurnal yang pertama ini mengenai eh, perbedaan metode dari ekstraksi untuk komponen senyawa bioaktif dan efek biologi aktivitasnya. Yang di mana saya meng-highlight bahwa penggunaan dari teknik vaksinasi dan pemurnian itu memiliki hubungan yang dimana yang pertama penggunaan teknik kromatografi itu dilakukan dengan kromatografi kolom dan kertas lapis tipis yang dimungkinkan untuk isolasi dan pemurnian beberapa bahan bioaktif dalam berbagai fase tetap, keterjangkauan dan kemudahan dalam kromatografi kolom dan juga KLT. Ini merupakan dari eh, penggunaan metode vaksinasi, yang di mana metode vaksinasi ini merupakan bagian-bagian fraksi senyawa yang akan dilanjutkan dalam proses pemurnian untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Ini mana menggunakan beberapa metode seperti kromatografi kolom, KLT, dan juga kromatografi kolom tekan dan lain sebagainya. Yang di mana untuk melakukan pemisahan bahan bioaktif. Nah, kemudian eh, untuk yang berikutnya, itu saya mengambil jurnal yang kedua, ini separasi vaksinasi dan juga isolasi biologi aktif dari tumbuhan, eh, yang di mana saya meng-highlight kalimat berikut, yang di mana metode vaksinasi itu memuat yang di mana prosesnya menggunakan eh, dari hasil-hasil pemisahan dari kromatografi kolom dan juga yang dimana dihubungkan dengan berbagai pelarut yang berbeda dengan melakukan proses ekstraksi dan dengan menggunakan 3 elemen yang berbeda, yang dimana fraksi-fraksi yang berbeda itu merupakan dari bagian-bagian fraksi yang dengan berbagai polaritas, ada yang rendah sampai dengan tinggi, yang dikumpulkan untuk dianalisis. Nah, dari strategi vaksinasi itu terbukti cocok untuk pemisahan, yang dimana untuk proses ekstraksi tunggal, yang di setiap fraksinya diperoleh dianalisis untuk mengetahui keberadaan senyawa target. Nah, yang dimana eh, fraksi nasi ini dia merupakan kumpulan-kumpulan dari fraksi yang kemudian akan dianalisis dengan HPLC untuk dilakukan menemukan identifikasi senyawa yang berada di dalam suatu tanaman atau tumbuhan. Nah, kemudian ini jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga yang saya ambil yaitu adalah Bioassay Guided Isolation Antibacterial Compound pada daun dengan potensi bakteri. Di mana saya meng-highlight kalimat yang di mana mereka bahwa metode pemurnian itu setelah dilakukan vaksinasi itu untuk menghilangkan residu daripada proses vaksinasi, yang dimana setelah diidentifikasi melalui fraksi-fraksi yang diperoleh, maka dilakukan proses yang dinamakannya pemurnian, yang dimana pemurnian ini untuk menghilangkan zat-zat pengotor atau residu daripada eh, zat-zat hasil yang telah divaksinasi tadi yang sudah diidentifikasi untuk mengetahui bagian-bagian dari proses rekristalisasi untuk mendapatkan untuk dapat diujikan ke aktivitas farmakologinya, yang di mana eh, dari ekstrak-ekstrak itu diabsorpsi dari gabungan fraksi-fraksi tadi setelah dianalisis dengan KLT, yang di mana dielusi dan juga dilakukan eh, proses eh, dengan pelarut-pelarut yang digunakan untuk menghasilkan suatu senyawa aktif setelah proses kristalisasi. Nah, yang di mana fraksi-fraksi ini sebelumnya pada etil itu divaksinasi pada silika gel, yang di mana menggunakan fase geraknya itu eh, N-heksana. Nah, kemudian dengan menggunakan pemurnian, dia bisa mengarahkan kepada isolasi 3 senyawa, yang dimana di sini jurnal ini menganut 3 senyawa antimikroba, yang dimana untuk mengidentifikasi dari senyawa-senyawa yang telah ditemukan dari proses vaksinasi tadi, kemudian telah dimurnikan untuk diketahui
eee, aktivitas mikrobanya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara metode vaksinasi dan metode pemurnian terletak pada fakta bahwa metode vaksinasi itu merupakan langkah awal dalam memisahkan campuran kompleks menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana. Sedangkan metode pemurnian itu merupakan langkah lanjutan untuk memperoleh senyawa target dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Sehingga metode vaksinasi ini membantu dalam memfokuskan senyawa target dalam fraksi-fraksi yang lebih terkonsentrasi, sehingga memudahkan proses pemurnian lebih lanjut dan memungkinkan pemisahan-pemisahan senyawa yang sensitif dan juga lebih spesifik dari senyawa-senyawa lain yang masih ada di dalam fraksi-fraksi tersebut. Nah, yang di mana tadi metode fraksinasi itu merupakan suatu proses pemisahan campuran kompleks yang menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana berdasarkan perbedaan sifat fisikokimia, ukuran, muatan, kelarutan, ataupun afinitas dari suatu fase tertentu. Yang di mana fraksinasi ini dilakukan dengan berbagai teknik setelah saya sebutkan dengan jurnal tadi, yaitu dengan menggunakan kromatografi kolom, KLT, ataupun filtrasi, dan juga kromatografi lainnya. Ini mana tujuan utamanya adalah memisahkan campuran menjadi fraksi-fraksi yang lebih terfokus, yang lebih spesifik untuk dimudahkan dalam proses pemurnian lebih lanjut. Nah, kemudian hubungannya dengan metode pemurnian adalah proses lanjutan setelah vaksinasi yang bertujuan untuk memperoleh senyawa target dengan tingkat kemurnian yang tinggi, yang dimana berdasarkan penggunaan teknik yang lebih spesifik dan juga sensitif seperti penggunaan kromatografi cair HPLC, elektroforesis, ataupun proses kristalisasi. Yang dimana dalam proses metode pemurnian ini yang sudah diisolasi dari fraksi-fraksi tadi dipisahkan dengan melibatkan beberapa tahapan seperti rekristalisasi.